Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safirona Fandahizam dengan NIM E312316060 dari golongan C. Kali ini saya akan membahas 3 jenis visualisasi data yang sangat umum dan berguna dalam analisis data, yaitu line chart, scatter plot, dan heat map. Line chart sering digunakan untuk melihat tren atau perubahan data seiring waktu. Grafik ini sangat berguna untuk memvisualisasikan bagaimana nilai tertentu berubah dari waktu ke waktu, misalnya dalam tren penjualan bulanan atau perubahan suhu harian. Scatter plot berguna untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Dengan scatter plot, kita dapat melihat apakah ada pola atau hubungan antara dua variabel, seperti apakah peningkatan satu variabel diikuti dengan peningkatan atau penurunan variabel lain. Heat map adalah visualisasi yang menampilkan data dalam bentuk peta warna, di mana setiap warna memiliki nilai tertentu. Ini sangat membantu dalam mengidentifikasi pola pada data yang lebih besar, terutama dalam dataset dua dimensi seperti matriks kolerasi yang menunjukkan hubungan antara berbagai variabel sekaligus. Dengan demikian, mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari line chart. Di sini sudah ada contoh kodenya. Pertama, kita mengimpor matplotlib pplot sebagai PLT yang akan digunakan untuk membuat grafik. Setelah itu, kita mengidentifikasikan 3 daftar data, yaitu yang pertama, temperatur C aktual berisi suhu aktual dalam derajat Celcius pada setiap jam. Yang kedua, temperatur C predicted berisi suhu yang diprediksi yang nantinya akan kita bandingkan dengan data aktual. Dan yang ketiga, hour, berisi daftar jam dari pukul 00 hingga pukul 24 setiap 2 jam. Lalu kita membuat garis pertama dalam grafik untuk suhu aktual, menggunakan jam sebagai suhu X dan suhu aktual sebagai suhu Y. Setelah itu, kita membuat garis kedua dalam grafik untuk suhu yang diprediksi menggunakan line style agar garis ini tampil dengan gaya garis putus-putus yang membedakannya dari suhu aktual. Python PLT title berfungsi untuk menambahkan judul pada grafik. PLT Y-label berfungsi untuk memberikan label pada sumbu Y, yaitu temperatur Celcius, untuk menunjukkan bahwa nilai pada sumbu Y adalah suhu dalam derajat Celcius. PLT X-label berfungsi untuk memberikan label pada sumbu X, yaitu hour, untuk menunjukkan bahwa nilai pada sumbu X adalah jam dalam satuan waktu 24 jam. Dan terakhir, PLT show berfungsi untuk menampilkan grafik yang telah kita buat. Nah, berikut adalah hasilnya. Output dari line chart ini menunjukkan perubahan suhu di Kirkland, Washington pada tanggal 2 Februari 2020. Sumbu X menunjukkan waktu dalam jam dari pukul 0 hingga 24 yang mempresentasikan satu hari penuh. Sumbu Y menunjukkan suhu dalam derajat Celcius. Garis biru atau suhu aktual memiliki data suhu aktual pada setiap jam. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa suhu meningkat tajam pada pagi hari, mencapai puncaknya sekitar pukul 14, kemudian menurun kembali pada malam hari. Garis putus-putus berwarna oranye atau suhu prediksi menggambarkan suhu yang diprediksi pada waktu yang sama. Polanya cukup mirip dengan suhu aktual, tetapi ada beberapa perbedaan kecil, terutama di bagian awal dan akhir hari. Secara keseluruhan, chart ini membuat kita dapat membandingkan suhu aktual dan prediksi, serta melihat bagaimana suhu berubah sepanjang hari. Selanjutnya, kita bahas scatter plot. Di sini sudah ada contoh kodenya. Kita punya 2 kelompok data, yaitu lemon diameter dan lemon weight, yang mewakili ukuran diameter dan berat untuk buah lemon. Dan yang kedua, lime diameter dan lime weight, yang mewakili diameter dan berat untuk buah lime. PLT title berfungsi untuk menambahkan judul grafik, yaitu lemons versus limes, yang menjelaskan fokus perbandingan. PLT X-label dan PLT Y-label memberikan label pada sumbu X dan Y, yaitu diameter dalam sentimeter dan berat dalam gram. PLT scatter digunakan 2 kali, sekali untuk lemon dan sekali untuk lime. Warna color sama dengan Y untuk lemon dan color sama dengan G untuk lime, memudahkan pembedaan.
PLT Legend digunakan membuat legenda agar audiens tahu mana titik yang mewakili lemon dan mana yang mewakili lime. Lalu PLT Show digunakan untuk menampilkan scatter plot. Hasil akhirnya adalah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara diameter dan berat untuk lemon dan lime, sehingga kita bisa melihat pola atau perbedaan di antara keduanya. Output dari scatter plot ini berjudul Lemons versus Limes dan menunjukkan hubungan antara diameter dan berat untuk dua jenis buah yaitu lemon dan lime. Sumbu X menampilkan diameter buah dalam sentimeter, sumbu Y menampilkan berat buah dalam gram. Titik berwarna kuning mewakili lemon. Setiap titik menunjukkan pasangan data diameter dan berat lemon. Dari plot ini, kita dapat melihat bahwa lemon cenderung memiliki diameter yang bervariasi dari sekitar 6 cm hingga 11 cm dan berat sekitar 110 gram hingga 150 gram. Titik berwarna hijau mewakili lime. Lime memiliki diameter yang juga bervariasi dari sekitar 6 cm hingga 11 cm dan berat dari sekitar 110 gram hingga 160 gram. Scatter plot ini memperlihatkan adanya hubungan positif antara diameter dan berat untuk kedua buah. Artinya, semakin besar diameternya, umumnya semakin berat buah tersebut, meskipun ada tumpang tindih antara lemon dan lime. Lime pada umumnya terlihat sedikit lebih berat daripada lemon pada diameter yang sama, terutama pada diameter yang lebih besar. Scatter plot ini memberikan gambaran visual tentang perbedaan dan kesamaan antara lemon dan lime berdasarkan ukuran dan beratnya. Yang terakhir, kita akan membahas heat map. Di sini juga sudah terdapat contoh kodenya. Kita memiliki data cities yang mencangkup nama-nama kota besar seperti New York, Beijing, Tokyo, dan lainnya. Masing-masing kota ini akan ditampilkan sebagai label di sumbu Y heat map kita. Dan kita juga memiliki data temperatur yang berisi suhu rata-rata bulanan di setiap kota tersebut. Data ini disusun berurutan sesuai dengan daftar kota pada sumbu Y, sehingga mudah dipetakan. Untuk sumbu X, kita menambahkan label months, yaitu daftar nama-nama bulan dari Januari hingga Desember, yang membuat kita dapat melacak perubahan suhu sepanjang tahun. Selanjutnya, saya mengatur ukuran grafik menggunakan PLT figure agar hasilnya lebih lebar dan mudah dibaca. Lalu, kita membuat heatmap dengan SNS heatmap. Di sini saya juga menambahkan parameter CMap cool warm yang menggunakan gradiasi warna dari biru untuk suhu yang lebih rendah hingga merah untuk suhu yang lebih tinggi. Saya menambahkan opsi unknown sama dengan true agar setiap sel memiliki nilai suhu yang ditampilkan langsung. Hasil akhirnya adalah heatmap yang memudahkan kita melihat pola perubahan suhu di setiap kota sepanjang tahun. Grafik ini menunjukkan suhu rata-rata bulanan dalam derajat Celcius untuk beberapa kota besar di dunia sepanjang tahun, dari Januari hingga Desember. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan perbedaan suhu bulanan antara kota-kota di berbagai wilayah, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola iklim di setiap lokasi. Sumbu vertikal menunjukkan nama kota, mulai dari New York di atas hingga San Paulo di bawah. Sumbu horizontal mewakili bulan-bulan dalam setahun, dari Januari hingga Desember. Setiap kotak dalam grid mewakili suhu rata-rata di kota tersebut pada bulan tertentu, dengan suhu diwakili oleh skala warna dari biru hingga merah. Warna biru menunjukkan suhu yang lebih rendah, sedangkan warna merah menunjukkan suhu yang lebih tinggi. Misalnya, bulan Januari di kota-kota seperti New York dan Beijing memiliki warna biru tua, yang menandakan suhu sangat dingin, dengan nilai sekitar 2-6 derajat Celcius. Di sisi lain, bulan Juli di Kairo memiliki warna merah tua yang menunjukkan suhu sangat panas, mencapai hingga 40 derajat Celcius. Kairo adalah kota dengan suhu tertinggi di musim panas, terutama pada bulan Juli yang mencapai 40 derajat Celcius. New York dan Beijing memiliki suhu sangat rendah di musim dingin, terutama pada bulan Januari dan Desember, yang berkisar antara 2 hingga 6 derajat Celcius.
Mumbai dan San Paulo menunjukkan sedikit variasi suhu sepanjang tahun yang ditunjukkan dengan warna yang cenderung seragam. Mumbai memiliki kisaran suhu rata-rata sekitar 23 hingga 29 derajat Celcius sepanjang tahun. Kota-kota seperti Delhi, Karachi, dan Dhaka menunjukkan peningkatan suhu pada bulan-bulan musim panas yaitu Juni, Juli, dan Agustus dengan suhu yang berkisar dari 30 hingga 36 derajat Celcius. Kota-kota seperti Dhaka menunjukkan suhu lebih stabil pada musim hujan sekitar Juli hingga September yang tidak terlalu panas atau dingin dengan kisaran suhu sekitar 26-27 derajat Celcius. Kota seperti San Paulo memiliki suhu yang tidak terlalu berfluktuasi sepanjang tahun dengan suhu rata-rata berkisar di 22 hingga 26 derajat Celcius. Grafik ini membantu dalam mengidentifikasi pola iklim regional, di mana kota-kota di daerah beriklim sedang seperti New York dan Beijing memiliki fluktuasi suhu yang signifikan antara musim dingin dan musim panas. Kota-kota di daerah tropis seperti Mumbai dan San Paulo cenderung memiliki suhu yang stabil sepanjang tahun. Sedangkan kota gurun seperti Kairo menunjukkan suhu ekstrim pada musim panas. Jadi, itulah 3 visualisasi data yang penting untuk hubungan antar variabel. Dengan visualisasi data yang tepat, kita bisa memahami data lebih baik dan menyajikan informasi dengan lebih jelas. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.